few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Bintang Kanipau dengan NIM 43225102 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan membahas tentang kinematika mata kuliah fisika terapan. Baik, adapun daftar isi yang saya tampilkan, yang pertama pengertian kinematika dan besaran kinematika, yang kedua pengertian jarak beserta contoh soalnya, yang ketiga pengertian kecepatan beserta contoh soalnya, dan yang keempat itu pengertian percepatan beserta contoh soalnya. Di sini saya akan membahas tentang kinematika. Apa sih itu kinematika? Nah, kinematika itu adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Nah, artinya itu kinematika hanya fokus pada bagian benda bergerak, bukan mengapa benda itu bergerak. Nah, adapun besaran dalam kinematika yaitu yang pertama ada jarak, yang kedua ada perpindahan, yang ketiga ada kelajuan, yang keempat ada percepatan, yang kelima ada kecepatan, dan yang keenam itu ada waktu. Nah, yang saya ambil sebagai contoh dalam membahas video saya kali ini yaitu jarak, kecepatan, dan percepatan. Baik, kita bahas yang pertama, pengertian jarak. Apa sih itu jarak? Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ketika bergerak tanpa memperhatikan arah geraknya. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam mencari jarak yaitu S sama dengan V kali T, di mana S-nya itu jarak dengan satuannya itu M, terus V itu kecepatan dengan satuannya itu M per S, terus T itu adalah waktu. Nah, kita membahas soalnya. Nah, soalnya itu berbunyi, seorang pengendara motor melaju dengan kecepatan 20 M per S selama 30 detik. Berapa jarak yang ditempuh motor tersebut? Nah, yang diketahui itu V-nya 20, terus waktunya itu 30 atau T-nya. Terus yang ditanya itu S-nya atau jaraknya, jarak yang ditempuh. Nah, kita menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu kan sudah diketahui V-nya 20, terus T-nya 30. Jadi 20 kali 30 itu menghasilkan 600 meter. Jadi jarak yang ditempuh motor yaitu 600 meter. Nah, selanjutnya kita membahas yang kedua, besaran yang kedua yaitu kecepatan. Nah, adapun pengertian kecepatan yaitu kecepatan adalah besaran fisika yang menyatakan seberapa cepat suatu benda berpindah tempat. Nah, adapun rumus kecepatan yaitu V sama dengan delta S dibagi dengan delta T, di mana itu V-nya kecepatan, delta S-nya itu perpindahan, dan delta T-nya itu selang waktu. Nah, kita membahas soal tentang kecepatan. Nah, soalnya itu sebuah motor bergerak lurus pada detik kedua posisinya 20 meter dari titik awal. Nah, pada detik ke-6 posisinya menjadi 60 meter. Hitung kecepatan motor pada selang waktu tersebut. Nah, penyelesaiannya itu adapun rumus kecepatan tadi yaitu V sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Nah, delta S-nya itu sama dengan S2 dikurang S1 atau 60 kurang 20 itu 40. Nah, delta T-nya itu kan ada tadi T2 dikurang T1. T2-nya itu 6 dan T1-nya itu 2. Hasilnya itu 4. Nah, jadi kecepatannya itu yaitu delta S-nya itu 40 dan delta T-nya itu 4. Nah, 40 dibagi 4 itu menghasilkan 40 meter per sekon. Jadi kecepatan motornya itu 10 meter per sekon. Kita bahas satuan yang ketiga yaitu pengertian percepatan. Nah, adapun pengertian percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, adapun rumus dalam percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana delta V itu
perubahan kecepatan, dan delta T itu perubahan waktu. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soalnya. Contoh soalnya itu sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mencapai kecepatan 20 meter per sekon dengan selama 5 detik. Nah, yang ditanya berapa percepatannya. Nah, yang diketahui itu FI-nya sama dengan 10 meter per sekon, VF-nya itu 20 meter per sekon, dan delta T-nya itu 5 sekon. Nah, yang ditanya kan percepatannya. Jadi, percepatan atau A-nya itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, kita jabarkan lagi, sama dengan V. F-nya dikurang dengan FI-nya dibagi dengan delta T-nya. Nah, kita masuk ke angkanya. Diketahui tadi VF-nya itu 20 dan FI-nya itu 10. Nah, 20 kurang 10 menghasilkan 10, delta T-nya itu 5, berarti dibagi 5. Nah, mendapatkan hasil 2. Jadi percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat.